Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Donald Trump. Banyak diplomat senior yang bilang bahwa ini sebagai trade off gitu ya, Cak, bahwa Indonesia saat ini tengah bernegosiasi tarif dengan Amerika Serikat gitu ya. Mereka bilang bahwa komunikasi Jakarta dengan pos-pos di kedutaan besar kita di luar negeri itu hampir nggak ada gitu. Bahkan mereka tidak tahu nih apa sebenarnya agenda prioritas luar negeri Indonesia. Sebenarnya yang membuat mereka risau dan resah itu adalah bagaimana duta besar itu mestinya dilibatkan dalam satu ruangan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan kepala negara atau kepala pemerintahan yang ditemuin. Kami ini duta besar bahkan tidak masuk dalam ruangan itu, Ci. Kalau di Gerindra kan ini satu komando ya, jadi mereka mau mengkritik tuh bisik-bisik. Dan dari bisik-bisik itu kita mendengar bahwa sejak Sugiono menjadi sekjen, memang mesin organisasi partai itu tidak selancar seperti ketika Muzani menjabat sebagai sekjen, karena Halo, jumpa lagi dengan Bocor Halus Politik bareng gue Raymondus Rikang, Francisca Kristarasana, Daniel Ahmad Fajri. Buat teman-teman yang ingin membaca laporan Tempo, silakan klik di link di deskripsi yang ada di bawah ini. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Pesan sponsor nih teman-teman, jangan lupa untuk mendukung jurnalisme berkualitas, silakan langganan Tempo Plus. Baju lu baru ya? Masuk dong. Makin ke pemerintahan Prabowo ya. Hijau gitu ya. Hijau-hijauan. Biru. Oh biru, karpet biru. Semua biru kan sekarang. Betul, semua biru. Sebelum kita membahas ini, Ci, Nil. Nah, kita mau mau menjelaskan lagi nih karena pekan lalu nih edisi kita soal antek-antek asing itu. Antek asing gitu kan. Rame juga dibahas dan salah satu pokok bahasannya itu adalah pertemuan guru besar di Istana Negara ya, bulan Januari. Tanggal 15. Tanggal 15 Januari. Kita lihat dulu ya videonya ya seperti ini. Ya, jadi ada sejumlah narasumber yang mengikuti acara di Istana hadir lah Negara ya, dalam itu, yang briefing hadir itu ya. Dan mendengarkanlah pidato Prabowo selama kurang lebih 3 jam dan satu arah gitu ya. Prabowo menyampaikan yang pertama soal isu geopolitik sebetulnya. Selama beberapa menit itu Prabowo menyinggung kita. Siapa? Tempo. Lu aja kali. Enggak, lu lah, lu bosnya. Gue udah sebulan nggak ada di sini loh. Nggak ada gue berarti. Enggak, kita itu Tempo maksudnya. Jadi ketika membahas soal swasembada pangan, nanti Rikang jelaskan ya alasannya ya. Ketika membahas soal swasembada pangan gitu, Prabowo tuh menyampaikan kenapa Tempo tidak pernah mendukung. Dia bertanya kepada audiens gitu, kenapa Tempo tidak pernah membuat cover yang mendukung pemerintah. Jadi menurut Prabowo cover Tempo itu selalu menjelek-jelekan pemerintah gitu. Soal swasembada pangan gitu. Faktanya kita swasembada, tapi tidak diberitakan oleh Tempo. Misalnya begitu. Di situ Prabowo juga menyampaikan gitu ya, atau bertanya lah, jangan-jangan Tempo itu didanai oleh asing. Gitu. Jadi kita adalah bagian dari orang yang dituduh atau pihak yang dituduh sebagai anti asing. Nah itu tadi, Ci, Nil ya. Apa pembahasan kita minggu lalu ya soal pertemuan guru besar. Di situ Prabowo mengatakan soal Tempo ya ada intervensi asing lah gitu. Nah, yang lu jadi pulpennya guru besar ya. Gimana kita bisa dengar karena kan waktu itu nggak bawa handphone, pulpen nggak boleh. Gitu. Nah, kita ingin menjelaskan lagi bahwa sebenarnya memang Tempo itu mendapatkan pendanaan dari Media Development Investment Fund atau MDIF. Siapa MDIF ini? Kan mereka wah ini adalah lembaga asing gitu. Nah, MDIF ini, Ci, Nil, didirikan oleh jurnalis Serbia namanya Sasa Vucinic. Ya kan? Sasa kan anti asing, lancar dong. Jadi Sasa Vucinic, Pak Sasa ini mendirikan MDIF karena dia ingin mendukung
media-media independen agar tetap survive, ya kan? Dia tidak ingin situasi media atau kebebasan pers di negara-negara yang berkembang itu seperti yang terjadi di negaranya, di Serbia, di mana di bawah rejim Slobodan itu pemerintahan yang otoriter membuat pers itu benar-benar terrepresi. Sehingga Pak Sasa merasa bahwa ini perlu didukung nih negara-negara di negara-negara dengan pers yang independen itu juga bisa survive dan berkembang. Ya, dan di Indonesia Tempo itu bukan satu-satunya media yang mendapatkan pendanaan dari MDIF. Betul. Ada 3 media selain Tempo yang sebelumnya yang mendapat pendanaan dari MDIF. Dan sebetulnya Kang, yang perlu kita jawab adalah apakah dengan pendanaan dari MDIF itu kemudian akan berpengaruh terhadap ruang redaksi kita? Tentu saja tidak, karena MDIF itu kan pendanaannya dia adalah investment gitu kan. Investment tentu saja kita tidak mungkin serta-merta menerima investasi kemudian kita tidak mengembalikan. Namanya juga investasi, bisnis kan. Betul. Dan kita di ruang redaksi ini sangat steril dari urusan-urusan bisnis gitu ya. Karena manajemen dipisah, redaksi dipisah. Ada pagar api itu tadi. Ada pagar api, ada garis api lah ya, yang kemudian membuat redaksi tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di luar redaksi. Dan Tempo sendiri sebagai perusahaan terbuka tentu saja membuka informasi daripada investasi MDIF itu ke publik ya. Kalau misalnya kita antek-antek asing itu investasinya kita tutup-tutupi ya kan? Betul. Jadi itu menjawab bahwa Tempo itu antek asing karena ada pendanaan asing yang masuk ke situ. Itu keliru sama sekali karena kita juga buka sejak awal, kita deklarasi bahwa ada investasi masuk dari MDIF begitu kan. Dan kalau ada agenda seperti kata Daniel ya udah kita tutup-tutupin aja gitu. Tapi enggak, kita buka semua dan ini nanti pada suatu waktu gitu pasti akan dikembalikan gitu. Pasti ada perhitungan bisnisnya itu. Betul. Terus Kang, kita itu kan dituduh menjadi ante-antenya George Soros. Untuk yang ke 1 juta kalinya. Iya. Bagaimana hubungan MDIF dengan George Soros? Jadi kembali ke MDIF. Jadi MDIF ini memang tadi sudah didirikan oleh Pak Sasa. Dan Pak Sasa ini menghimpun banyak orang dan juga yayasan untuk mendukung pendanaan dari MDIF ini. Yang salah satunya datang dari yayasan Open Society atau Open Society Foundation. Open Society Foundation ini memang dikelola oleh keluarga George Soros, Ci. Jadi itu yang kemudian membuat banyak orang menganggap bahwa Tempo didukung oleh asing, didukung oleh George Soros dan lain sebagainya. Yaitu karena kami memang menerima investasi dari MDIF yang salah satu pendanaannya dari Yayasan Open Foundation itu tadi. Dan tidak ada kok yang ditutup-tutupi dan itu semata-mata untuk mendukung jurnalisme yang independen dan berkualitas. Dan Tempo bukan satu-satunya media atau newsroom yang menerima pendanaan seperti ini dari MDIF. So kita ngomongin ante-ante asing lagi. Tunda dulu, nanti itu kita simpan ya. Kita sedang siapkan itu juga yang lain. Tapi sekarang ini Ci, tidak jauh-jauh dari ante asing juga Nil ya. Masih berkaitan berkaitan soal diplomasi luar negeri. Asing-asing juga. Salah satu topik yang menjadi kegemaran Presiden Prabowo ini, diplomasi luar negeri. Karena the real Menlu-nya adalah Prabowo. Pak Prabowo gitu kan. Karena ada hal yang menarik juga nih, 1-2 hari belakangan, pekan inilah Nil ya. Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Donald Trump. Iya Kang, jadi ngomong-ngomong masuk Dewan Perdamaiannya Trump ini, banyak diplomat senior yang bilang bahwa ini sebagai trade off gitu ya, Cak, bahwa Indonesia saat ini tengah bernegosiasi tarif dengan Amerika Serikat gitu ya. Sinyal-sinyal ini sudah ditunjukkan sendiri oleh Prabowo kan, di dalam beberapa kesempatan forum multilateral seperti di Dewan HAM PBB. Pernyataan-pernyataan Prabowo sendiri juga sudah menunjukkan interest dan perbedaan bahasa diplomasi, khususnya mengenai Palestina. Jika dulu Indonesia menyatakan dengan tegas gitu, sikapnya akan mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina. Tapi kan di dalam beberapa kesempatan kali ini, pemerintah dan khususnya Prabowo menyampaikan bahwa perlu juga mendukung keamanan daripada Israel gitu. Yaitu menunjukkan ada perbedaan bahasa diplomasi yang berubah meskipun sikapnya tetap pada two-state solution gitu.
Nah, Nil, ini info lu nih ya. Cocok dengan sumber yang gua temuin juga dan gua ajak diskusi juga. Dia cerita bahwa sebelumnya soal Badan Perdamaian ini memang diketahui secara terbatas. Rencana untuk bergabung ini terbatas oleh siapa? Oleh Istana dan juga Sugiono, begitu kan? Kenapa? Karena diplomat yang cerita ke narasumber ini bilang bahwa ya ini sebagai bagian dari ronde negosiasi atau diskusi yang sedang dibangun oleh Prabowo dan pemerintah Indonesia dalam rangka apa? Tarif. Ya kan, tarif impor yang sekarang sedang dinegosiasikan, gitu kan. Salah satu syarat yang diminta, ya kan, agar bisa bernegosiasi satu meja untuk membicarakan soal tarif impor Amerika Serikat ini adalah bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian ini. Karena itulah kemudian Prabowo akhirnya memutuskan Indonesia masuk sebagai anggota Dewan Perdamaian ini, itu. Dan yang kedua adalah ada narasumber nih yang bercerita bahwa ini bagian dari trade-off lagi, kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya di bidang pertahanan, ya kan? Indonesia bisa mendapat dukungan di bidang pertahanan jika Indonesia atau pemerintah Indonesia bersedia untuk mengikuti skema atau strategi penyelesaian konflik Palestina yang diajukan oleh Amerika Serikat. Jadi ini tidak terlepas dari bagaimana diplomasi atau cara Prabowo memandang hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Ya, soal tarif tadi gue juga dapat info tuh, Kang. Karena sekarang tarif kan belum putus. Dari salah satu pelobi. Kan sekarang pemerintah Indonesia itu belum putus kan mendapatkan tarif final dari Trump, tarif Trump itu kan. Bukannya 19% itu ya? Itu belum final. Belum final ya, oke. Ini mau dinegosiasikan lagi ya? Ya, ada kemungkinan turun sampai 10%. Tapi salah satu caranya adalah ya tadi bergabung dalam beberapa agenda Amerika termasuk dalam penyelesaian konflik di Palestina. Dan kalau kita lihat dengan kacamata yang lebih kritis lagi gitu kan, bahwa Dewan Perdamaian ini kalau ini narasi di pemerintah Indonesia adalah menyelesaikan konflik Palestina. Sementara narasi Trump ini menyelesaikan konflik-konflik dimanapun berada gitu kan. Berbeda perspektifnya. Nah, kalau misalnya memakai kacamata pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik Palestina, mustahil. Karena apa? Minimal ada dua penyebab, Nil, C. Satu, bagaimana mungkin menyelesaikan konflik Palestina ketika negara yang membentuk itu adalah negara-negara pro-Israel. Sekutu terdekat Israel adalah Amerika. Iya kan? Yang kedua adalah tidak ada Palestina diajak sebagai keanggotaan dalam Dewan Perdamaian ini. Bagaimana menyelesaikan konflik Palestina kalau negara-negara yang seperti Palestina tidak diajak dan negara pembuatnya adalah pro-Israel. Dan ini tentu saja bermasalah secara prinsip ya Kang ya, karena tidak sesuai dengan mandat yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Di dalam resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan itu tidak memandatkan Dewan yang hendak dibangun oleh Trump ini sebagai lembaga sendiri gitu, di luar PBB gitu. Ini penyelesaian konflik Palestina ini harus dijalankan sesuai dengan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Nah, kabar terakhir kita juga sudah dengar ini keluar dari statementnya Menlu sendiri, akan menyetor, Indonesia itu akan menyetor setara dengan 1 miliar dolar atau 17 triliun rupiah. Yang kalau dikonversi ke pembangunan sekolah dan rumah sakit itu menjadi 300 sekolah dan 25 rumah sakit gitu. Nah, tapi kalau kita lihat juga sebelumnya Presiden Prabowo itu juga bilang akan mengirim pasukan ke Gaza sebanyak 200 orang. Dan informasi yang kita dapat per hari ini gitu ya, Kang Nil, itu hanya 2 negara yang mau mengirim prajurit atau pasukan ke Gaza. Yang lain masih berpikir ulang untuk mengirim. Tapi kalau kita lihat lagi di diskusi internasional, sebetulnya Dewan Perdamaian ala Trump ini kekhawatiran dunia internasional yang kontra dengan Board of Peace itu, ini hanya akan menjadi bisnis real estate-nya Amerika. Betul. Dan kalau Menlu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan nih bahwa 1 miliar dolar itu akan dipakai untuk rekonstruksi Gaza. Padahal kalau kita juga membaca tuh, kita cek juga dong ke piagam
Dewan Perdamaian, piagam pembentukan Dewan Perdamaian itu. Di situ bahkan tidak disebutkan sama sekali bahwa iuran sumbangan fee atau apapun lah ya namanya itu dipakai untuk rekonstruksi Gaza. Ya kan, yang jelas di situ adalah membayar iuran untuk keanggotaan. Betul. Jadi kalau membayar itu menjadi anggota permanen, kan kira-kira gitu ya piagamnya itu. Jadi gue kira ini pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri mesti transparan juga dong menjelaskan karena ini uangnya nggak sedikit sih, seperti yang lu bilang 300 sekolah bos, betul. Sama 25 rumah sakit. Bayangkan kalau itu dipakai di dalam negeri untuk membangun segala fasilitas publik itu. Dibangun satu rumah sakit di Bayongbong bisa tuh. Tempatnya Egy. Oke. Nah sekali lagi Ci, Nil, ini masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian Trump ini hanya diketahui atau hanya dibahas oleh lingkaran yang sangat kecil dan hanya beberapa orang yang saja yang tahu di istana dan tentu saja Menteri Luar Negeri berkaitan dengan penyelesaian konflik di Palestina. Ya, gue juga dengar Kang ceritanya. Sebelumnya kan pengambilan keputusan politik luar negeri kita itu selalu menyaring pandangan-pandangan dari duta besar, direktur-direktur yang terkait dengan keputusan tersebut. Tapi atau lewat kawasan itu ya, yang berkaitan dengan kawasan tersebut. Tetapi mekanisme bottom up itu belakangan di Kementerian Luar Negeri tidak terjadi gitu. Karena ini termasuk dalam bagaimana kita bergabung dalam Dewan Perdamaian itu. Persis. Oke. Ya, jadi ada diplomat di Timur Tengah yang bercerita yang kita wawancarai bahwa mereka tidak dilibatkan Kang dalam pengambilan keputusan sebelum masuk ke Dewan Perdamaian Trump ini. Sebelumnya Menteri Luar Negeri biasa menjaring pandangan-pandangan dari diplomat-diplomat di regional tertentu yang terkait dengan isu yang berkaitan. Artinya kalau misalnya soal Palestina itu selalu duta besar kita di Timur Tengah itu selalu dimintai pandangan atau ada courtesy call gitu Ci? Ya, menteri-menteri sebelumnya sebelum Sugiono sekarang ya ada Retno dan sebelum-sebelumnya itu selalu meminta pandangan dan masukan dari menteri-menteri di sekitar negara-negara di bagian Timur Tengah. Contohnya misalnya ketika ada pengeboman yang pertama dulu ke Gaza waktu itu itu kan ramai banget bagaimana sikap Indonesia didesak untuk memberikan pernyataan atau dukungan terhadap Palestina waktu itu dan Retno waktu itu atas masukan-masukan dari dubes-dubes di Timur Tengah juga menyatakan secara tegas bahwa Indonesia itu menganut pandangan two state solutions bukan one state solutions gitu, dan itu adalah masukan-masukan yang dia galang bukan masukan dari Menlu sendiri gitu. Dan memang kalau kita bicara soal hubungan antara Jakarta dengan duta besar kita di berbagai negara itu memang jadi salah satu kritik lah poin kritik yang disampaikan oleh diplomat-diplomat senior. Salah satunya yang kemudian muncul dan viral itu adalah kritik dari mantan wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal yang mungkin akhir tahun lah keluar video viral bahwa Dino ini mengkritik Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Beberapa poin kritiknya lu bisa sebut tuh, Ci? Ya, pertama ada misalnya soal minimnya arahan dari Menlu ke diplomat dan juga ke duta-duta besar yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedua minimnya komunikasi atau komunikasi yang searah gitu dari Menlu ke diplomat di luar negeri. Juga yang ketiga soal pernyataan-pernyataan Indonesia yang nggak jelas gitu. Maksudnya ketika kemarin waktu Amerika misalnya Presiden Amerika POTUS, President of United States menculik gitu Presiden Venezuela, kemudian Indonesia didesak juga kan oleh masyarakat gimana nih sikap Indonesia gitu. Lalu Kementerian Luar Negeri di bawah Sugiono itu tidak menyebut sama sekali Trump, hanya Amerika. Menurut Dino yang dia sampaikan di media sosialnya juga seharusnya Indonesia berani aja mention Trump. Toh dalam politik luar negeri kita selalu begitu. Dan itu memang gue cek juga tuh Ci ke diplomat sumber gue di Kementerian Luar Negeri. Gue kan tanya kenapa pernyataan Kementerian Luar Negeri lewat media sosial bahkan bukan statement rilis konferensi pers tapi hanya cukup lewat media sosial pada waktu. Betul, Kenapa kok cuma begini saja? Diplomat yang sumber gue ini bilang bahwa Mas, ini kita juga nggak bisa keluar dari kerangka
negosiasi tarif yang sedang kita jalankan dengan Amerika Serikat. Kalau kita terlalu keras mengkritik Trump dan juga Amerika Serikat, ini bisa runyam nih kesempatan atau peluang-peluang yang bisa kita negosiasikan soal tarif impor ini. Jadi ya ada tarik ulur faktor itu juga sih, Ci. Iya, betul. Tidak bisa terlepas dari lagi-lagi bisnis gitu. Poin-poin Dino itu tentu saja kita cross check ya, Ci, Kang. Kita udah ngobrol ke sekitar 5 diplomat yang ada di beberapa kawasan gitu mengenai benar gak sih kritik Dino ini gitu. Ada diplomat yang cerita bahwa memang ada pemangkasan anggaran itu berdampak pada kerja-kerja diplomasi di kedutaan. Ini efisiensi anggaran yang awal awal tahun 2025 ya. Jadi mereka fokus hanya pada satu program prioritas aja. Yes. Ya, ada program-program yang tidak bisa dijalankan secara optimal ya, seperti misalnya pameran-pameran undangan dari kedutaan lain yang seharusnya itu menjadi sebuah ajang gitu, perkenalan pariwisata kita, diplomasi soft diplomasi promosi kebudayaan dan lain sebagainya itu tidak dijalankan gitu. Ada juga yang lain mengenai minimnya koordinasi gitu di antara pusat dan pos kedutaan gitu ya. Selain itu ada cerita juga dari berbagai kedutaan KBRI. Yakni mereka jadi nggak leluasa bahkan nggak mengadakan resepsi 17 Agustus gitu. Mungkin kita bertanya ya di sini. Gue juga nanya, apa sih pentingnya pesta resepsi 17 Agustus? Apa nggak cukup upacara aja? Ternyata resepsi 17 Agustus untuk KBRI di luar negeri itu penting karena disitulah kemudian warga negara yang ada di luar negeri itu berkumpul. Diaspora ya. Diaspora di Indonesia, diaspora di luar negeri berkumpul dan kemudian mereka jadi satu ajang untuk paling tidak membicarakan misalnya kerjasama di bidang bisnis, kemudian dari situ kan muncul inisiatif-inisiatif dan itu yang tidak terjadi di salah satu contoh ya di Amerika misalnya kemarin di 17 Agustus biasanya itu diikuti oleh lebih dari 100 diaspora di Washington DC itu, tapi kemarin 17 Agustus kemarin hanya diikuti oleh 50 orang karena jadi dibatasi. Informasi Anda Washington DC terus ada apa itu, Ci? Kan Anda asing. Oke. Nah, salah satu hal lain ya yang dipersoalkan ya oleh para narasumber kita yang mereka adalah diplomat-diplomat itu adalah soal komunikasi nih. Sebagaimana yang disampaikan dalam kritiknya Dino di video itu, memang setelah kita temui nih diplomat-diplomat yang terlibat dan berdinamika dalam urusan politik luar negeri Indonesia itu memang betul. Mereka bilang bahwa komunikasi Jakarta dengan pos-pos di kedutaan besar kita di luar negeri itu hampir nggak ada gitu. Bahkan mereka tidak tahu nih apa sebenarnya agenda prioritas luar negeri Indonesia gitu kan. Pada waktu atau ketika era Menteri Luar Negeri sebelum-sebelumnya gitu kan, tidak hanya 1-2 menteri, mereka mengatakan kami ini ketika plotting ditugaskan ke kantor kedutaan besar di beberapa negara, itu kami clear tuh apa prioritasnya, apa pekerjaannya dan bahkan ada grup komunikasi yang intens. Di situ bisa langsung tektokan dan paling tidak poin pentingnya adalah ada 1 minute response dari Menlu ya. Persis dari Menlu ketika terjadi misalnya krisis-krisis di daerah-daerah atau di negara-negara yang menjadi ada perwakilan Indonesia di sana. Nah ini mereka bilang ini nyaris nggak ada nih selama Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri. Iya dan secara personal Sugiono ini menurut pengakuan beberapa diplomat yang di luar negeri itu tidak reach out gitu, tidak menghubungi mereka secara langsung, makanya mereka juga enggan dan sungkan gitu ya untuk ngetuk pintu ke Menlu gitu. Berbeda dengan Menteri Luar Negeri sebelumnya. Waktu itu yang banyak diceritakan sih Retno ya. Retno itu intens untuk ngecek gitu apa yang terjadi, apalagi misalnya bersangkutan dengan WNI. Ketika ada satu bencana atau peristiwa kejadian di luar negeri itu Retno langsung ngontak gitu. Nah ini yang terjadi sebaliknya sekarang. Nah contohnya apa itu Nil? Yang komunikasinya itu agak macet nih di internal Kementerian Luar Negeri. Salah satu contohnya Kang tentu saja waktu ada kasus di Kementerian Luar Negeri ya. Ada diplomat muda yang meninggal namanya Arya Daru gitu.
saat itu di hari-hari pertama kematian Arya tidak ada respons yang cepat gitu dari Sugiono gitu. Hal ini menimbulkan keresahan dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri ya, di internal ya. Ada salah satu yang di internal Kementerian Luar Negeri yang cerita bahwa kematian Arya ini bisa mengganggu ritme kerja pegawai-pegawai di Kementerian Luar Negeri. Oke, artinya mempengaruhi psikologi dan motivasi mereka juga ya. Gitu, karena ini berkaitan dengan kolega juga. Betul. Gitu. Ya, hal itu membuat internal Kementerian Luar Negeri melakukan silent protest gitu ya. Bentuknya gimana tuh, Nil? Selama 2-3 hari mereka menggunakan baju hitam gitu sebagai bentuk solidaritas kepada Arya dan keluarganya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sinyal protes ini ditangkap oleh Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri? Sugiono tentu tidak tinggal diam ya. Mungkin dia juga sudah mendengar gitu protes-protes di bawah seperti apa gitu. Satu minggu setelah kematian Arya itu, Sugi baru saja berkunjung ke tempat rumah kediamannya Arya Daru gitu. Di sana dia bertemu dengan kakak, keluarga dan ayahanda daripada Arya Daru gitu. Tapi keluarga Arya Daru ini cerita ke gua, Kang. Di sana Sugiono gak banyak ngomong ternyata. Jadi dia ke sana sama siapa tapi kalau dia nggak banyak ngomong? Dia datang bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo. Kawan. Kawan. Dia selama 1 jam pertemuan dengan keluarga Arya Daru itu, Sugiono hanya menyampaikan ucapan bela sungkawa ya, dan di situ juga Sugiono tidak menyampaikan komitmen untuk mengawal penyelesaian kasus Arya Daru ini. Jadi yang lebih banyak berbicara atau dominan untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga adalah Pras. Ya, Pras di situ menyampaikan jika keluarga membutuhkan apa-apa, negara siap hadir gitu. Tapi ya selain itu, Kang, Sugiono juga mengumpulkan para pegawai Kementerian Luar Negeri ya. Town hall ya berarti ini ya. Dia bikin town hall di Pejambon ya. Ya, jadi ada narasumber kita nih, Kang, yang hadir dalam pertemuan itu cerita. Sugiono menyampaikan pidato ya atau pandangan selama 20 menit mengenai kasus Arya. Di situ Sugiono menyampaikan bukannya dia gak mau tampil gitu, Kang, tapi tidak mau menjelaskan ya soal kematian Arya ya. Persis, tapi dia bilang dia hanya tidak kuat gitu menyampaikan soal kematian gitu. Di situ juga Sugiono bilang bahwa ada proses hukum yang berjalan sehingga dia tidak mau terlalu jauh gitu lah. Karena menunggu proses hukum yang sedang bergulir di kepolisian itu. Mellow juga ya. Iya. Tapi di luar itu ada juga nih diplomat-diplomat di berbagai kawasan ya yang kita wawancara dan berdiskusi dengan kita dalam 1 pekan ini. Mereka mengatakan bahwa ini Presiden Prabowo cukup sering berkunjung ke luar negeri. Sementara kami juga butuh bekal nih. Ini gimana nih, Ci? Ceritain nih, Ci. Egi ngitung ada lebih dari 30 kali Prabowo ke luar negeri selama dia menjabat sebagai presiden. Masalahnya adalah pertama, ketika Prabowo berkunjung ke luar negeri, tidak ada atau sangat minim diskusi antara Menlu dengan duta-duta besar yang ada di luar negeri di negara-negara yang dikunjungi oleh Prabowo. Memang sebelumnya gimana? Apakah sebelum misalnya ya nih, Ci, sebelum presiden datang sudah ada brief bahwa agenda presiden di sini adalah kerjasama ini persis, gitu, atau persiapan yang dibutuhkan oleh presiden ini gitu atau gimana tuh? Persis. Jadi sebelum presiden sebelum presiden berkunjung ke luar negeri, biasanya Kementerian Luar Negeri itu berdiskusi dengan duta besar di negara yang mau dikunjungi oleh presiden untuk tadi meminta masukan, kemudian menyampaikan ini acara apa sih, sesimpel itu. Acara apa, kemudian nanti rencana kerjasamanya gimana, tujuan kita ke negara itu mau ngapain, goalnya itu mau apa. Nah, kemudian dari situ duta-duta besar atau kedutaan-kedutaan besar kita yang ada di luar negeri itu menyusun semacam brief kepada presiden, memberikan latar belakang bahwa negara ini itu secara kebijakan begini. Jadi presiden itu sudah punya, jadi 2 arah, duta besarnya sudah tahu presiden mau ngapain, presidennya juga sudah tahu informasi, yang terjadi di negara ini tuh begini, kebijakan luar negeri mereka begini. Jadi keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang sudah melalui proses yang panjang. Dalam brief prakunjungan itu, Kang, Ci, biasanya duta besar menyampaikan semacam talking points gitu ya. Poin-poin yang harus disampaikan saat bertemu kepala negara yang dikunjungi gitu. Misalnya ada kerjasama apa yang harus dicapai dalam beberapa tahun ini gitu.
Ya, jadi tidak ada poin pembahasan atau minim lah yang diserap oleh presiden dalam pertemuan dengan kepala negara itu. Dan fakta lain nih adalah cerita dari duta besar yang negaranya cukup sering didatangin oleh Presiden Prabowo tentu saja. Kayaknya gue tahu nih. Iya, dia bercerita bahwa salah satu sebenarnya yang membuat mereka risau dan resah itu adalah bagaimana duta besar itu mestinya dilibatkan dalam satu ruangan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan kepala negara atau kepala pemerintahan yang ditemuin. Ini sebenarnya adalah tradisi diplomasi yang sudah berjalan lama. Tapi narasumber seorang diplomat ini bilang bahwa kami ini duta besar bahkan tidak masuk dalam ruangan itu, Ci. Sehingga mereka bilang bagaimana kami bisa memfollow up atau meneruskan dan menindaklanjuti katakanlah ya kesepakatan-kesepakatan yang terjadi atau dikomunikasikan antara presiden dengan kepala negara sahabat itu jika tidak ada duta besar atau perwakilan resmi pemerintah di situ. Sepulang dari atau ketika presiden dan rombongan pulang dari situ, memang siapa yang memfollow up? Ya kami ini duta besar. Bagaimana kalau kami tidak tahu isi pertemuan atau isi pembahasan? Nah, itu yang sebenarnya mereka persoalkan gitu, bahwa ini menyulitkan mereka dalam kerja-kerja diplomasi, terutama memfollow up jika ada kesepakatan-kesepakatan strategis, negosiasi-negosiasi yang terjadi di antara dua kepala negara ini. Itu sih yang sebenarnya concern mereka yang bikin galau sih, Ci. Persis, karena kita juga dengar ya, Nil, dari mantan diplomat senior gitu yang cerita sekarang itu follow up kunjungan presiden itu hampir tidak pernah terjadi di negara-negara yang dikunjungi presiden, karena ya mereka nggak dapat brief dan mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan. Mereka mau follow up apa, kerjasama apa. Pun saat mereka berinisiatif gitu ya, Kang ya, menanyakan ke Jakarta apa sih isi hasilnya, atau hasil dari pertemuan itu, mereka nggak mendapat jawaban nih dari menteri gitu. Apa hasil dari pertemuan tersebut? Oke, dan kita mau buka nih fun fact diplomasi. Fun fact diplomasi. Apa itu, Ci? Yang pertama adalah nggak ada no tulis. Oh, bukan ya? Itu beda. Pesawat. Sekarang yang lagi rame ini mungkin juga pemirsa udah membaca di satu situs gitu yang membahas soal presiden kalau kemana-mana ternyata sekarang ada 2 pesawat yang mengiringi. Yakni pesawat kepresidenan tentu saja, dan juga satu lagi pesawat pengiring presiden. Gimana, Kang? Oke, lempar ke gua boleh. Oke, jadi kalau perjalanan jarak jauh, presiden itu selalu menggunakan maskapai nasional kita, ya kan, Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia ini menyediakan 2 pesawat standby, Boeing 777. Yang pertama berregistrasi PKGIG, dan yang kedua adalah PKGIF. Ci, pesawat yang sering digunakan oleh Presiden Prabowo itu, Nil, adalah pesawat dengan registrasi PKGIG. Ya kan? Sementara yang PKGIF ini sekarang di standby, tapi jika tidak dipakai oleh presiden, dia dipakai untuk penerbangan komersil. Ya kan, pakai oleh penerbangan komersil. Tetapi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, biasanya itu dari narasumber yang cerita, dia akan menghubungi nih penumpang yang kebetulan sudah membooking pesawat yang akan dipakai oleh PKGIF ini H-2 nih. Bahwa penerbangan Anda, pesawatnya ini akan dipakai oleh VVIP. Sehingga akan diinformasikan gitu kan. Nah, sekarang dua-duanya baik PKGIG maupun PKGIF, Nil, ini bisa dipakai nih ketika Prabowo berkunjung ke luar negeri, gitu kan. Barengan ya. Benar. Kenapa yang ini dipakai? Karena baik PKGIG maupun PKGIF ini adalah 2 jenis pesawat milik Garuda Indonesia yang punya kabin first class untuk kepala negara, gitu kan. Jadi memang ini yang dipakai. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa kan? Dalam satu lokasi atau satu negara tujuan harus memberangkatkan 2 pesawat. Ini pertanyaannya gitu kan. Dan dari narasumber-narasumber yang kita temui, rupanya PKGIG itu dipakai oleh presiden bersama dengan ajudan dan juga orang-orang yang sangat dekat, ring pertama Prabowo. Ini berbeda dengan
zaman Sebut Jokowi. dong, siapa aja? Iya kan? Apa? Sebut, siapa aja? Jokowi. Bukan. Yang mana? Isinya. Iya. Yang di kabin Prabowo itu. Oh ya, gue sebut ini, gue sebut. Iya. Yang pertama, Presiden Prabowo. Kedua, Sekretaris Kabinet. Ya. Ketiga, Menteri Luar Negeri Sugiono. Ambalang Boys. Dan Ambalang Boys gitu kan. Jadi orang-orang yang betul-betul menjadi orang terdekat Prabowo. Ya. Sementara pertanyaan kedua adalah siapa yang menumpang pesawat yang kedua ini? Yang GIF ya. Yang GIF ini adalah rombongan-rombongan korps diplomatik atau misalnya kelompok-kelompok atau grup yang mendukung perjalanan presiden ke luar negeri. Ini berbeda dengan ketika era Presiden Jokowi. Ya. Presiden Jokowi itu pertama untuk perjalanan jauh memang dia kadang memakai Garuda. Ya. Tapi untuk ya perjalanan-perjalanan yang bisa ditempuh oleh pesawat kepresidenan yang BBJ itu presiden akan memakai pesawat itu. Dan hanya satu pesawat tuh, Ci. Ya. Di situ presiden bersama dengan Menlu, bersama dengan Pas Pampres, bahkan dengan awak media ya bisa masuk ke dalam satu pesawat kepresidenan itu. Ini yang membedakan. Makanya dulu waktu semasa Jokowi jadi presiden, si PKGIG, pesawat PKGIG itu dicat livery, di livery khusus gitu ya. Ada simbol kenegaraan tapi yang bisa dicopot pasang. Nah, sekarang dua-duanya pesawat GIF dan GIG itu dua-duanya diubah liverynya jadi livery khusus kenegaraan. Gitu. Jadi fun fact kedua apa? Adalah Seru hotel. Hotel. Ini masalah apa itu? Pelayanan gitu akomodasi di negara kunjungan Prabowo gitu. Ada seorang diplomat yang cerita nih Kang bahwa Prabowo itu punya permintaan khusus kalau berkunjung ke negara-negara tertentu. Ya, saat kunjungan ke negara tertentu, Prabowo dan timnya ini meminta mobil khusus gitu ya, yang berwarna putih gitu. Ya, Kang, selain mobil, Prabowo juga meminta ada semacam heated pool gitu ya. Kolam apa itu heated pool itu? Kolam renang yang bisa diangetin lah istilahnya. Jadi mungkin di situ. Oke, gue perjelas biar tidak menimbulkan pikiran kita. Gue kira cuma sop atau soto ayam doang bisa diangetin. Kolam renang yang suhu airnya bisa diatur lah ya, sesuai dengan keinginan mungkin presiden, kepala negara atau siapapun yang menyewa itu. Dan memang beberapa hotel yang mewah gitu memang menyediakan fasilitas itu, Ci. Ya, dan harus ada suhu tertentunya. Ya, berapa 32 derajat. Oke. Kita pernah nulis juga soalnya. Itu ya. Yang ngatur adalah Seskap. Teddy Indrawijaya. Betul. Oke, Kenapa Seskap? ini. Anget nggak? Pakai termometer. Fun fact terakhir. Menlu Sugiono itu memang dekat dengan Prabowo. Sedekat apa? Sedekat dulu calon Menlunya bukan Sugiono sebetulnya. Oh, waktu menyusun kabinet awal-awal waktu transisi ada beberapa nama lah. Nah, tapi Prabowo sendiri yang memilih Menlunya adalah Sugiono. Kenapa? Karena Prabowo itu kan akan sering berkunjung ke luar negeri dan dia memilih Menlu yang memang secara emosi dekat dengan Prabowo, karena dia di Gerindra itu disebut sebagai anak ideologis Prabowo / kakaknya Didit. Oh gitu, artinya itu sudah jadi pembicaraan ya di internal Gerindra bahwa sedekat itu hubungan Prabowo dengan Sugiono. Gue pernah ketemu sama satu perwakilan pejabat lah ya, pejabat perwakilan Indonesia di luar negeri, dan gue ngobrol waktu itu Prabowo baru dari negara itu, dan dia bilang, narasumber gue ini bilang bahwa Prabowo sudah mengenalkan ke presiden kami bahwa dia adalah calon Menlu. Waktu itu Prabowo belum dilantik sebagai presiden. Artinya sudah presiden terpilih. Sudah. Masih Menteri Pertahanan ya? Masih Menteri Pertahanan. Oke. Ya, positifnya kita berpikir positif nih, Ci. Biar tidak disangka oleh para pendukung presiden ya. Jelek-jelek mulu gitu, bahwa dengan memilih dan menunjuk Sugiono, ini presiden ingin lebih mudah koordinasi dan komunikasi. Iya. Ya kan? Antara Menlu dan presiden. Betul. Bukan Menlu dan bawahannya jadinya. Oke, betul. Nah, ngomong-ngomong tadi lu udah bilang bahwa salah satu peran Sugiono Menteri Luar Negeri. Betul. Tapi ada peran lain nih yang krusial bagi Sugiono yang dijalankan di dekat presiden atau dekat Prabowo, yakni sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Betul. Ini dia menjabat
sekjen itu baru tahun lalu ya. Agustus kayak 2025. belum betul. ada 1 tahun lah gitu kan. Dan cerita penunjukan dan bagaimana dia terjadi itu juga cukup menarik juga tuh Ci. Ada turbulensi dikit lah di internal Gerindra. Betul. Jadi sebetulnya di awal tahun 2025 dalam acara hari ulang tahun Prabowo lah. hari ulang tahun Gerindra kan gue jadi nervous kan ngomongin Sugi. Prabowo itu menyampaikan akan ada reorganisasi. Salah satunya sekjen Gerindra, karena saat itu sekjen Gerindra adalah Ahmad Muzani. Dan memang sudah lama nih Ahmad Muzani. Sejak awal berdiri, betul. 2009 sampai 2025 itu dijabat oleh Muzani. Kemudian akan ada pergantian. Waktu itu calon kuatnya sebetulnya adalah Menhan yang sekarang. Syafri Samsudin. Okay. Kita sudah pernah nulis Kak. Jadi nanti di sini linknya. Kemudian ternyata ada manuver lah dari Hambalang Boys. Hambalang Boys ini adalah Gerindra, kader-kader muda Gerindra yang dekat sama Prabowo, yang hampir setiap hari itu ada di sekitar Prabowo. Ya mereka sekarang duduk di kursi eksekutif lah ya, katakanlah Prasetyo dan lain-lain, untuk memberikan masukan kepada Prabowo. Kalau sekretaris jenderal Gerindra dipegang oleh orang yang sudah senior, secara usia itu susah untuk mendekatkan Gerindra dengan anak muda. Sedangkan target Gerindra untuk pemilihan umum di 2029 itu adalah menggait 30% suara, mendapatkan 30% suara. Mayoritasnya itu adalah anak muda. Anak muda, betul. Dan Prabowo sangat mendengar ya masukan Hambalang Boys ini ya Ci ya. Di situ mungkin juga ada selentingan gitu. Muzani ini jadi sekjen udah terlalu lama nih Kak. Dia dari partai berdiri dari tahun 2008 gitu ya kan. Artinya 17 tahun lah ya. 17 tahun dia menduduki posisi sebagai sekjen. Ya, tapi itu cukup mendadak. Penunjukan Sugiono itu cukup mendadak dan waktu itu waktu kita menulis soal Sugi menjadi sekjen, itu memang di internal Gerindra sendiri tidak mendengar bahwa Prabowo sudah menunjuk Sugiono sebagai sekjen. Jadi pemberitahuan dilakukan oleh DPD kepada bawahan-bawahan atau kader-kader Gerindra di daerah. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah situasi di partai sama dengan yang terjadi di Kementerian Luar Negeri misalnya? Maksud gua adalah komunikasi, jalan nggak, organisasi, rodanya bergulir atau enggak, gitu. Nah ini yang juga yang menjadi kritik, yang kritiknya itu kritik sunyi, gitu. Kalau di Kemenlu mungkin kritiknya agak bersuara gitu ya, agak terdengar. Kalau di Gerindra kan ini satu komando ya, jadi mereka mau mengkritik tuh bisik-bisik gitu. Dan dari bisik-bisik itu kita mendengar bahwa sejak Sugiono menjadi sekjen, memang mesin organisasi partai itu tidak selancar seperti ketika Muzani menjabat sebagai sekjen, karena urusannya Sugiono itu banyak banget sebagai Menlu, dan Sugiono lebih sering ke luar negeri untuk mendampingi Prabowo. Sehingga urusan-urusan internal partai itu banyak yang tertunda dan beberapa terbengkalai. Ini gue kasih contoh satu dari narasumber yang kita wawancarai. Mereka adalah siapa? Mereka adalah kader-kader Gerindra, enggak muda juga. Ada yang muda, ada yang senior. Karena kita kan menemui tentu saja lebih dari satu orang, gitu kan, tidak hanya satu orang. Mereka cerita misalnya pengkaderan Gerindra. Gerindra itu punya wadah pengkaderan yang namanya Gerindra Masa Depan, GMD. Ini sebetulnya salah satu pendirinya juga Sugiono. GMD ini adalah merekrut anak-anak muda untuk disiapkan menjadi calon-calon pentolan-pentolan Gerindra nanti. DPC, DPD, atau Gerindra di daerah itu mengirimkan 1-2 orang dalam pengkaderan itu. Nah, pengkaderan itu dalam setahun itu nggak cuma 1-2 kali Kamil, tapi banyak kali gitu. Untuk untuk melatih gitu ya. Mereka mendapatkan pelatihan dan sebagainya itu di Hambalang biasanya. Kemudian setelah Sugi menjadi sekjen, selama beberapa bulan terakhir pengkaderan ini tuh macet. GMD ini sudah mereka juga menunggu-nunggu ya di DPC dan DPD. Kapan lagi nih ada pengkaderan? Ada pelatihan, ada training gitu ya. Persis, ya. Nah itu tidak terjadi. Yang kedua, soal persiapan pemilu 2029. Memang kalau kita lihat kan masih lama banget. Masih 3 tahun lagi lah. 3,5 tahun lah ya. Tapi ternyata ini berbeda dengan tradisi Gerindra yang dulu. Gerindra dulu di 2014 dan 2019 itu setelah pemilu itu biasanya langsung membentuk satu
lembaga gitu ya, atau satu badan yang kemudian mengurusi saksi. Saksi-saksi yang nanti akan dilatih untuk menjadi saksi-saksi pemilu atau di TPS-TPS. Nah, ini yang belum berjalan sekarang juga, pembahasan soal strategi pemilu kita nanti mau bagaimana di 2029 di internal Partai Gerindra itu belum ada. Karena reorganisasinya juga belum ada. Ya, yang gue dengar nih Ci, di internal Gerindra juga sangat jarang gitu ya rapat-rapat DPP ya. Jika dibandingkan dengan Muzani gak seintens dulu lah. Betul. Tapi ini yang cerita orang dalam kan? Orang dalam di internal Gerindra ya. Mereka cerita bahwa di dalam rapat itu juga Sugiono gak terlalu fokus gitu membicarakan arah partai ke depan gitu. Dia hanya fokus pada pembahasan mengenai program-program apa sih yang dijalankan oleh pemerintah dan bagaimana gitu menyukseskan program-program yang telah berjalan gitu. Oke. Selain GMD tadi Kang Nil, sebetulnya ada satu lembaga yang sekarang menjadi badan usaha di internal Gerindra yang dipercaya oleh internal Gerindra ini menjadi mesin untuk memperkuat Sugiono di internal partai. Kenapa backgroundnya? Karena Sugiono ini memang disiapkan Prabowo untuk nanti menjadi penerusnya Prabowo. Salah satu ya. Salah satu dari sekian calon itu Sugiono menjadi salah satu. Wadah ini namanya SSI. SSI. Sentra Strategik Indonesia. Dulu sebetulnya zaman dulu sebelum 2010, jadi ketika awal-awal Gerindra berdiri, SSI ini adalah IO. IO ketika misalnya Prabowo ada acara-acara apa, ketika dulu masih Pilpres 2009, ketika Prabowo menjadi calon wakil presidennya Megawati, mereka itu yang bikin IO-IO kalau ada kampanye di daerah-daerah. Nah, Sugiono itu jadi komandannya, komandan SSI ini. Nah, sekarang SSI ini bertransformasi dari IO menjadi satu badan usaha yang mereka merumuskan kebijakan internal partai yang kemudian menjadi masukan kepada partai untuk memutuskan sesuatu. Think tank lah ya. Ya, badan think tank gitu, think tank presiden. Dan ini sering sekali menjadi quote and quote gitu ya, bayang-bayang dari DPP. Jadi kayak shadow-nya. Ya. Oke. Ya, jadi gimana nih Kang sikap Tempo? Jadi begini. Sebenarnya sedikit aja bagaimana Tempo menyikapi politik luar negeri dan diplomasi di bawah Sugiono ini. Yang pertama adalah ini mempertegas bagaimana karakter kekuasaan Prabowo yang memusatkan kewenangan dan kekuasaannya ada pada dirinya. Itu terjadi juga pada konteks diplomasi dan politik luar negeri. Politik luar negeri di bawah pemerintahan Prabowo Subianto ini sangat personalistik. Terlihat dari beberapa kebijakan, keputusan kerjasama luar negeri internasional yang diambil oleh Indonesia hari ini itu ditentukan oleh istana atau Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, para diplomat-diplomat kita di luar negeri, mereka adalah orang-orang lapangan yang mestinya tahu dan bisa memberi masukan. Ini Pak tantangannya, ini gen yang bisa kita ambil dan seterusnya. Itu mereka tidak dilibatkan. Padahal mereka sebenarnya bisa memberi masukan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan politik luar negeri yang diambil oleh Presiden. Jadi ini menunjukkan bahwa diplomasi luar negeri di bawah pemerintahan Prabowo itu sangat personalistik. Itu aja. Oke, udah ya. Udah banyak banget nih. Anti asing. Tetap anti asing. Saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di youtube tempo.co dan teman-teman juga bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Bye-bye.